beranjak lebih lanjut, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu CV dari narasumber yang akan ada pada sore hari ini terkait dengan talk show bedah buku Lapis-Lapis Keberkahan. Beliau adalah seorang penulis, pendakwah, dan tokoh yang telah banyak menginspirasi melalui tulisan dan ceramahnya. Ustadz Salim Afillah lahir dari Yogyakarta dan telah menghasilkan berbagai buku Islami yang mengupas nilai-nilai kehidupan dengan bahasa yang ringan namun penuh dengan makna. Beberapa bukunya yang sangat dikenal di masyarakat antara lain Lapis-Lapis Keberkahan, Saksikan Bahwa Aku Seorang Muslim, Dalam Dekapan Ukhuwah, dan masih banyak lagi. Selain sebagai penulis, beliau juga aktif dalam dunia dakwah dan menyampaikan nilai-nilai Islam yang relevan dengan kehidupan modern, serta menginspirasi banyak hal yang relevan dalam untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan penuh dengan keberkahan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut bersama-sama Ustadz Salim Afillah. Kepada Ustadz Salim Afillah, kami persilahkan. Assalamualaikum Ustadz Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hasan. Terima kasih. Gimana, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ya. Setelah di Jakarta tadi bermacet-macet ria ya kayaknya. Emang di jam-jam sore ini tuh biasanya udah jam-jam mau bubar kayaknya. Iya, jadinya itu wah di jalan pasti Masya Allah ya macetnya. Ya, kita memaklumi semua orang ingin merayakan kebahagiaan berbuka dengan berbagai cara dan kemudian mungkin juga dengan sahabat-sahabatnya atau dengan rekan-rekannya. Jadi memang jalan penuh. Oke, kayaknya Bapak Ibu hadirin sekalian, ini udah sabar nih Ustaz. Ingin mendengar terkait dengan gimana sih cara kita mendapatkan lapis-lapis keberkahan, di mana kita sekarang sudah di hari ke-20 Ramadan ya Ustaz ya. Sudah 10 hari terakhir dan mungkin ada beberapa hal yang bisa disampaikan oleh Ustaz terkait tips and trik dan strategi untuk meraih keberkahan di bulan Ramadan. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Indra Jaya beserta seluruh jajaran pimpinan divisi perpustakaan dan juga para pimpinan satuan kerja di Bank Indonesia yang tidak dapat disebut satu persatu. Teman-teman semuanya, hadirin hadirat peserta talk show dan bedah buku Lapis-Lapis Keberkahan pada sore hari ini. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di tempat di mana kita insya Allah seperti tadi disampaikan Pak Indra ingin perkuat ya, literasi kita, memperluas wawasan dan kemudian juga meraih ilmu dari sisi Allah yang dengan demikian mudah-mudahan setiap langkah kita menuju ke tempat ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga. Nah, barokah itu kata yang sangat menarik dengan konsep yang juga sangat unik. Dalam bahasa Arab dulu orang menggambarkan kalau ada unta yang dia sedang beristirahat di satu oase, di oasis, di wahah. Kemudian dia di situ menikmati air yang sejuk, diminum sampai puas, ternaungi oleh bayangan pohon-pohon yang rimbun, kemudian merasakan semilir angin yang berhembus, dan di situ dia beristirahat, menghimpun kembali tenaga untuk siap menjalankan perjalanan berikutnya melintasi padang pasir yang tandus. Maka keadaan unta yang sesyahdu itu, sesantui itu di tempat seperti itu orang Arab menggambarkan dengan kata barika ia beriku tak berikan. Disebut barika ia beriku, fi'il madhinya barika, fi'il mudhari'nya ia beriku, itu artinya menderum dengan syahdu. Nah, keadaan seperti yang dialami unta ini, sejuk, syahdu, puas, nyaman. Padahal situasi di sekitarnya sebenarnya adalah sebuah
Padang pasir yang tandus, kering, gersang, terik. Ini adalah suasana yang spesifik dan istimewa. Lalu orang Arab menambahkan huruf alif pada kata barika yabriku tabrikan ini menjadi barokah yubariku barokatan. Ketika itu dialami oleh manusia, dia merasakan satu keadaan yang di luar sana hiruk pikuk tetapi dia tenang. Di luar sana kemudian merasakan gersang, tandus, kering. Dia merasakan sejuk, nyaman, syahdu. Di luar sana orang dalam kegelisahan, kekhawatiran, keresahan, dia tentram. Maka situasi ini disebut barokah yubariku barokatan. Dia merasakan keberkahan. Nah, keberkahan itu, barokah itu lalu dimaknai memiliki 3 unsur, kata Imam Khalil bin Ahmad. Unsur dari barokah itu yang pertama adalah al-luzumu wa-thubutu. Nikmat yang tetap dan terus melekat. Nikmat yang tidak pernah beranjak, selalu ada di situ. Yang kedua, an-nama wa ziyadah. Nikmat yang berkembang, bertumbuh, meluas, bertambah-tambah. Dan yang ketiga, as-sa'adah. Nikmat yang melahirkan kebahagiaan. Jadi berkah itu dimulai dari al-luzum wa thubutu, satu nikmat yang tetap dan terus melekat, yang ada pada diri seseorang. Dan yang dimaksud nikmat ini diperjelas oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda, ajaban li amril mu'min karena kullu amrihi khair. Menakjubkan urusan orang beriman karena urusan orang beriman itu semuanya kebaikan. Walam yakun dzalika illa lil mu'min, dan tidak terjadi hal ini kecuali kepada orang mukmin. Artinya prasyarat dari keajaiban yang disebutkan Nabi SAW itu adalah keimanannya. Tanpa ada keimanan itu, maka hal yang menakjubkan ini tidak terjadi. Apa wujudnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apabila dia mendapat nikmat, dia bersyukur, maka syukur itu baik baginya. Dan apabila dia mendapatkan musibah, maka dia bersabar, dan sabar itu baik baginya. Jadi orang mukmin itu disebut Nabi SAW menakjubkan karena semua urusannya akan menjadi kebaikan baginya. Baik dia mendapatkan nikmat, maka keimanannya akan menuntunnya untuk bersyukur kepada Allah. Sedangkan orang bersyukur pasti dapat 2 hal, nikmatnya dijaga dan nikmatnya ditambah. La in syakartum la azidannakum. Jadi orang bersyukur itu baik karena dengan syukurnya itu nikmatnya dijaga dan nikmatnya ditambah. Maka sunnah bagi kita, apapun nikmat yang melekat pada kita, dianugerahkan untuk kita, ketika ada orang yang memujinya kepada kita, kita sebaiknya mengembalikan itu kepada Allah. Wah, Masya Allah, keren ya. Maka kita kemudian mengembalikan kepada Allah dengan mengatakan, Masya Allah la quwwata illa billah. Atau mengatakan, Masya Allah, tabarakallah, gitu ya. Kita mengungkapkan bahwa ini terjadi semuanya karena kehendak Allah. Nikmat ini, alhamdulillah, dikembalikan kepada Allah. Karena ketika tidak dikembalikan kepada Allah, maka Allah melepaskan perlindungannya terhadap nikmat tersebut. Contoh, anaknya dipuji, ih ganteng banget ya. Kalau bersyukur, maka kalimatnya akan berbunyi, responnya berbunyi, Masya Allah, la quwata illa billah, alhamdulillah, iya mbak, doain ya. Tapi ketika dia kemudian siapa dulu dong bapaknya, wih anaknya ganteng ya, siapa dulu dong bapaknya. Kalimat siapa dulu dong bapaknya ini menjadikan Allah mencabut perlindungan. Itu pada apa saja, bisa mobil, bisa rumah, bisa kebun, bisa segala macam nikmat. Jadi kita dituntut untuk kemudian mengembalikan. Ini dari Allah kok, itu ya, bukan karena saya. Karena contoh ekstrim di dalam Quran itu, Qarun itu mengatakan, Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi semua kekayaan ini karena ilmu yang ada padaku. Itu kata-kata Qarun.
Sedangkan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dia mendapat nikmat dia mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semata-mata adalah karunia dari Allah untuk menguji apakah aku bersyukur ataukah aku kufur. Maka Sulaiman alaihissalam disempurnakan oleh Allah nikmatnya dengan kerajaannya yang besar, menguasai bukan cuma manusia, tapi dan hewan-hewan. Sedangkan Qarun dibenarkan oleh Allah ke bumi. Kisah lainnya adalah kisah dua pemilik kebun dalam surat Al-Kahfi, di mana kemudian yang satu membangga-banggakan kebunnya yang menjelang panen tanpa menisbatkan nikmat itu kepada Allah, sehingga pada pagi harinya tiba-tiba nikmat itu sudah hancur binasa. Nah, kalau mau nikmat dijaga adalah dengan bersyukur. Juga nikmat itu dilipat gandakan, ditambahkan oleh Allah itu dengan bersyukur. Dan cara bersyukur yang ini bagi orang mukmin itu salah satunya adalah tafakur, Pak. Saya belajar dari teman-teman yang suka ngopi ya. Teman-teman yang suka ngopi itu pandai sekali bertafakur untuk bersyukur. Jadi kalau mau menikmati kopi, mereka pengen tahu ini kopinya spesiesnya apa, varietasnya apa, ditanam di mana, di ketinggian berapa di atas permukaan laut, di usia berapa pohonnya, dipanen dalam keadaan semacam apa, di musim apa. Kemudian mereka ingin mengetahui di sekitarnya terdapat perkebunan apa lagi sehingga akan mempengaruhi taste maupun aftertaste-nya gitu. Lalu mereka pengen tahu ini adalah diproses pasca panennya full wash atau semi wash atau natural proses. Kemudian dari situ mereka pengen tahu profil roastingnya seperti apa, apakah pakai madhab Italian roast atau pakai madhab Prancis, French roast, apakah tingkat roastingnya itu adalah light to medium atau medium to dark atau full dark begitu ya. Kemudian apakah ternyata dia prefernya yang first crack gitu ya, ketika pertama kali bijinya itu merekah dalam mesin roasting itu lalu kemudian dihentikan roastingnya, lalu sesudah itu profil grindingnya seperti apa, akan dieksekusi untuk disajikan dengan metode apa, apakah kemudian metode yang paling tradisional tubruk gitu ya, atau kemudian dengan Turkish metode gitu ya, ataukah kemudian dengan yang lebih sophisticated pakai sifon, ataukah kemudian pakai filter gitu ya, ataukah pakai drip gitu ya, ataukah kemudian akan disajikan dengan espresso base, mau dijadikan apa, dengan campuran apa, dengan komposisi seperti apa. Lalu ketika menikmati itu apresiatif sekali. Pertama dikalibrasi dulu antara hidung dengan lidahnya, kira-kira ini sudah satu frekuensi belum, kalau sudah kemudian baru ditempelkan ke bibir, lalu pelan-pelan dimasukkan ke dalam mulut, lalu dibiarkan cairan kopi itu membasahi seluruh bagian lidah supaya tesnya kena, baik itu ada rasa manisnya, asamnya gitu ya, kemudian ada rasa apa-apa yang kemudian dia lalu bisa mengenali, oh ini fruity banget nih, kayak ada citrus nih di sini nih. Oh ini sangat spicy, kayaknya ini dekat sama perkebunan cengkeh nih. Oh ini nutty banget ya, ada aroma kacangnya keluar. Oh ini ada macam-macam begitu ya, sampai kemudian dia kenali aftertaste-nya. Luar biasa. Ini karena dengan ilmu bertafakur menghasilkan rasa syukur yang luar biasa. Sementara yang ngerti apaan pahit doang. Beda sekali antara orang yang mensyukuri dengan ilmu dengan yang tidak mengetahui. Sehingga inilah ya nikmatnya orang beriman itu. Dia mensyukuri, ditambah-tambah nikmatnya gitu ya. Apalagi dia sudah menikmati yang geisha series dari Panama Geisha macam-macam gitu ya. Dan berbagai macam varian yang kemudian membuat dia memahami, oh ini kopi yang luar biasa. Jadi bersyukur. Tapi sebenarnya nggak harus kopi, orang saya pakai air putih saja juga bersyukur. Kalau kita membayangkan nikmat anugerah Allah yang namanya air putih, ketika kita sedang haus-haus, ternyata benar kata Imam Al-Ghazali, kamu mungkin tidak tahu di mana rizkimu, tapi rizkimu tahu di mana kamu
Kalau dia ada di kedalaman lautan, Allah akan perintahkan untuk muncul. Kalau dia ada di langit, Allah perintahkan untuk turun. Kalau dia ada di kedalaman bumi, Allah perintahkan untuk timbul. Semuanya untuk bertemu dengan. Maka ternyata untuk memberi minum saya yang kehausan itu, Allah merancang alam semesta ini bekerja sejak bertahun-tahun yang lalu. Matahari bersinar, laut memanas, lalu menguap. Uap itu kemudian berkumpul di atmosfer, menjadi terkondensasi menjadi awan. Awan itu tertiup angin, bergerak ke tempat yang tekanannya lebih rendah gitu ya, terus menuju ke arah pegunungan karena perbedaan suhu dan tekanan, akhirnya turun sebagai hujan. Ketika turun sebagai hujan tidak langsung ke tanah, tapi cobalah tengok dahan dan ranting pohon dan kebun basah semua gitu. Kemudian menyusup melalui celah-celah pori-pori tanah, masuk ke celah-celah bebatuan, berkumpul di bawah, terkena gravitasi, bergerak terus sampai akhirnya di satu titik keluar, menjebol sebagai mata air, lalu sudah kemudian dimasukkan ke dalam botol. Lalu ketika dimasukkan ke dalam botol, entah sudah lewat berapa tangan, entah sudah di jalan rezeki berapa orang, akhirnya dia sampai kepada kita. Dan ketika kita minum dengan kesadaran itu, maka pasti akan timbul satu perasaan syukur yang luar biasa. Lalu komentarnya muncul, ada manis-manis ya. Karena luar biasanya gitu ya, kemudian kita mentafakuri itu. Itulah orang mukmin. Semua yang dia rasakan menjadi bersyukur ketika itu nikmat Allah. Dan apabila dia mendapatkan musibah, kata Nabi SAW, dia juga bersabar. Maka sabar itu juga baik bagi dia. Jadi keadaan seorang mukmin itu tidak menentukan kemuliaan. Yang menentukan kemuliaannya adalah responnya terhadap keadaan. Yang menentukan apa yang disebut berkah itu bukan keadaannya. Maka orang yang berkah itu bisa orang yang kaya dan bersyukur, bisa juga orang yang miskin dan bersabar, bisa orang yang mendapat nikmat lalu bersyukur, bisa juga orang yang kena musibah lalu bersabar, bisa orang yang dalam kelapangan lalu berbagi, bisa juga dengan orang yang dalam kesempitan lalu menahan diri. Semuanya gitu ya, itu bisa menjadi ekspresi dari keberkahan itu. Karena itu ekspresi keimanan. Apabila dia mendapat musibah, dia bersabar. Dan sabar itu baik baginya. Di mana kebaikan sabar? Ayat yang menyatakan bahwa Allah pasti akan memberikan bala, ujian, musibah. Walana beluarnakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat. Demi pasti, kata Allah, kami akan menimpakan bala ujian kepada kalian berupa rasa takut, rasa lapar, berkurangnya harta, berkurangnya jiwa, berkurang buah-buahan. Berkurang buah-buahan itu ditafsir oleh ulama sekarang melesetnya proyeksi. Termasuk ketika IHSG jatuh gitu. Melesetnya proyeksi. Itu semuanya di ujung Allah mengatakan berikan kabar gembira kepada orang sabar. Ayatnya membicarakan musibah, ujungnya kabar gembira untuk orang yang sabar. Kenapa orang sabar harus gembira? Satu, kita senang nggak kalau ada orang bilang sama kita, I love you, aku mencintai, aku sayang sama kamu. Senang nggak kalau ada orang mengungkapkan cinta kepada kita, meskipun ada yang ngomong tergantung siapa orangnya. Tapi bagaimana orang sabar tidak berbahagia kalau yang mengucapkannya adalah wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta pada orang yang sabar. Kedua, aku akan selalu di sisi Allah. Aku akan selalu bersama. Aku akan selalu mendampingi. Senang nggak kita ada yang setia seperti itu kepada kita? Senang. Apalagi orang yang sabar, karena yang ngomong adalah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah selalu bersama orang yang sabar. Ketiga, gajian. Gajinya unlimited. Gajinya bighairi hisab, tanpa hitungan. Gajian, banyak gaji saya. Ini silahkan, apa ini? Ini gudang isinya emas lu. Seberapa gaji saya? Terserah, ambil aja sesuka. Gajian, lu mana gaji saya ini? Lu ini apa? Kertas cek.
Kok kosong? Iya, silakan diisi sesukanya. Kok panjang banget? Oh iya, unlimited. Dan itulah orang sabar. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang sabar itulah yang pahalanya di sisi Allah disempurnakan tanpa batas, tanpa itu. Gimana orang sabar itu nggak bahagia, nggak gembira? Karena yang berikutnya lagi, ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka mendapatkan sholawat, jaminan kebaikan dari Allah, rahmat, kasih sayang, dan wa ulaika humul muhtadun, mendapatkan petunjuk. Maka nanti di akhirat orang sabar itu ada celebration khusus. Kita kan senang ya kalau ada kita keberhasilan, Mas Hasan jadi empat besar yang jadi Jen itu ada yang merayakan dengan congratulations and celebration gitu kan. Dan itu orang sabar dapat, tidak didapat oleh orang dengan amal yang lain. Itulah kenapa malaikat-malaikat menyambut orang-orang ini dengan kalimat salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera atas kalian karena kalian di dunia telah bersabar. Sebagian ulama mengatakan malaikat itu tidak takjub kepada orang yang sujudnya lama, tidak takjub kepada orang yang sholatnya lama, rukuknya lama, puasanya bagus, ataupun amal-amal yang lain. Malaikat tidak takjub, tapi malaikat takjub kepada orang yang sabar, karena mereka tidak didesain untuk itu. Kalau soal rukuk, ada malaikat itu yang sudah diciptakan sampai akhir zaman tugasnya rukuk. Ada yang sejak diciptakan sampai akhir zaman tugasnya sujud. Itu ada. Tetapi kalau sabar itu di luar desain mereka. Karena memang sabar itu dianugerahkan kepada manusia. Nah ini Bapak Ibu rahmati Allah yang menjadi dasar dari keberkahan adalah nikmat yang tetap dan terus melekat berupa iman, yang dengan keimanan itu maka akan membuat dia bersyukur dan membuat dia bersabar. Bersyukur itu kadang-kadang kita lebih mudah bersyukur kalau nikmatnya itu berupa surprise atau nikmatnya itu berupa apa yang memang kita minta dan kita harapkan. Itu kita gampang bersyukur biasanya. Mbak, seperti doamu nih terkabul, alhamdulillah, gitu kan. Kita kalau yang seperti itu, apalagi surprise tadi, itu gampang bersyukur. Maka kata Imam Al-Ghazali, level kedua bersyukur itu lebih berat, yaitu mensyukuri sesuatu yang sebenarnya nikmat besar, tapi karena rutin, biasa, diberikan terus-menerus sama Allah, itu kadang-kadang membuat kita lupa bersyukur. Kita kadang-kadang lupa. Kalau dipikir-pikir, yang namanya bernafas dengan lancar, itu nikmat yang sangat besar dari Allah. Hidung berfungsi dengan baik, paru-paru berfungsi dengan baik, tenggorokan berfungsi dengan baik. Itu nikmat yang sangat luar biasa besar. Oksigennya saja kalau kita suruh bayar sehari itu 200 liter. Jadi itu nikmat yang sebenarnya sangat besar. Cuma karena tiap hari dikasih, kita kan kadang-kadang enggak untuk bersyukur. Belum lagi jantung yang berdetak dengan baik, mengedarkan darah ke seluruh tubuh, belum lagi kesehatan, belum lagi waktu luang, belum lagi segala sesuatu, lebih-lebih iman kita, Islam kita, yang sangat mahal. Nah kita ini biasanya lebih pandai mensyukuri yang surprise dan sesuai harapan kita. Tapi yang rutin-rutin begini, jarang kita mampu bersyukur. Oleh karena itu kita dapat nikmat Allah berupa bulan Ramadan ini salah satunya untuk mengasah rasa syukur itu. Makanya ayat ke-183 itu di ujung berbunyi la'allakum tattaqun, tapi ayat ke-185 berbunyi wala'allakum tashkurun, supaya Anda bersyukur. Dan pada bersyukur itu diajarkan di saat bisa kita berbuka puasa, Mas Hasan. Kalau di luar, di bulan lain, segelas air putih itu kan kita sepelekan banget ya. Tapi ketika kita berbuka puasa, segelas air putih itu menjadi sesuatu yang sangat berharga, terasa nikmat. Dan di saat itu kita menyadari ternyata ini nikmat Allah yang besar. Dan Rasulullah mengajarkan ke kita untuk memaknai syukur itu lebih tinggi lagi. Yaitu beliau mengatakan dalam saat berbuka puasa itu da'watun la turat
ada doa yang tidak tertolak, ada doa yang mustajab. Kita diajari berdoa di saat gembira, berdoa di saat bahagia. Dan doa saat gembira, doa saat bahagia itu doa yang mustajab. Maksudnya gimana? Coba pertanyaannya. Kita lebih khusyuk, panjang, tekun berdoa. Itu biasanya kalau ada masalah atau kalau lagi senang? Kalau lagi ada masalah, maka premisnya begini. Premis satu, Allah suka hambanya berdoa. Premis dua, hambanya suka berdoa kalau lagi ada masalah. Kesimpulannya, supaya Allah suka kepada hambanya berdoa, maka Allah harus kasih. Maka itu dikonstruksi saat Ramadan. Kenapa? Karena beda. Orang yang hanya datang kepada kita di saat dia ada masalah, namanya modus. Orang yang hanya datang kepada kita di saat dia ada masalah, namanya modus. Tapi orang yang bisa datang kepada kita saat susah maupun senang, berbagi kebahagiaannya bahkan, itu namanya bestie. Iya kan? Yes. Maka Nabi sebenarnya dengan mengajarkan berdoa di saat berbuka puasa, di mana kita lagi bahagia dan doa itu dikatakan mustajab, dikabulkan oleh Allah. Nabi itu mau ngajarin kita, mengubah diri kita, menaikkan level kita dari modus kepada Allah menjadi bestinya Allah. Istimewa sekali. Itu kita bersyukur bersama. Ini akar dari keberkahan. Nah, batang dari keberkahan itu adalah an-nama wa ziyadah, nikmat yang bertumbuh, bertambah, meluas, berkembang. Nah, maka kata para ulama, salah satu ciri keberkahan itu banyaknya tidak berlebihan, tidak membuat lalai, tapi sedikitnya cukup. Dan nikmat ini bertumbuh, berkembang, menjadi satu yang mewakilai banyak kebaikan yang lain. Masya Allah ibu, rumahnya luas, alhamdulillah nak, gimana nak? Boleh pinjam rumah untuk pengajian Ahad pagi bu? Boleh. Kalau pengajian Sabtu sore, boleh. Pengajian Jumat Kliwon, boleh. Pengajian Sabtu pagi, oke. Gitu. Saya jadi bermanfaat rumahnya itu bukan cuma untuk menjadi tempat tinggal, tetapi kemudian menjadi berbagai hal orang bisa memanfaatkan, meluas kebaikan-kebaikan itu. Mobilnya nyaman, ya alhamdulillah. Gimana nak? Mau pinjem ini, ada yang mau lamaran, kita mau diantar untuk melamar, pinjem, boleh silahkan. Ini buat nebeng ke kantor bareng-bareng jadi cukup banyak. Oh cukup, mari gitu. Ini kita mau nengok orang di rumah sakit pun kita numpang ibu aja ya. Oke, yuk gitu. Ini mau ada yang mau ke rumah sakit dari tadi nelfon ambulan nggak datang pakai mobil ibu dulu aja. Ayo. Nikmat itu bertambah, meluas, berkembang, terasa. Dalam seorang pribadi ada cerita tentang Umar bin Abdul Aziz. Dia menjadi pangeran Bani Umayyah di Mesir. Jadi ayahnya itu adalah adik khalifah. Khalifahnya namanya Abdul Malik bin Marwan, bapaknya namanya Abdul Aziz bin Marwan. Nah, karena dia tidak diinginkan untuk menjadi penguasa, bapaknya ini digeser ke Mesir, jadi gubernur Mesir. Dia lahir sebagai seorang pangeran di Mesir, menikmati segala kemewahan dan kemegahan di Mesir, tapi dia merasa, kenapa Mesir? Aku pengen dekat Rasulullah. Maka dia berdoa setiap hari agar bisa tinggal di Madinah. Akhirnya dia dipanggil untuk menuju ke Madinah, belajar kepada pamannya, paman sepupu, namanya Salim bin Abdullah bin Umar. Dia belajar kepada paman sepupunya ini, menuntut ilmu dengan sangat tekun, dan kemudian ketika selesai menuntut ilmunya, dia berdoa sama Allah, ya Allah, saya tidak ingin meninggalkan Madinah. Saya ingin berkhidmat untuk Madinah. Maka ternyata turun surat keputusan khalifah, dia diangkat jadi wali kota Madinah. Dan dia bekerja di Madinah dan melayani warganya dengan penuh kebahagiaan. Setelah itu
ternyata dia mengatakan ada wilayah di luar kota Madinah. Di dalam kota Madinah sudah nggak ada fakir miskin, dia sudah tangani semua. Di luar kota Madinah ada perkampungan-perkampungan yang perlu juga disantuni. Ternyata dia berdoa sama Allah, ya Allah, bagaimana saya bisa berkhidmat kepada mereka, sedangkan mereka berada di luar kekuasaan saya. Tiba-tiba keluar SK berikutnya dari khalifah, dia diambil menantu oleh khalifah, dinikahkan dengan putri khalifah yang merupakan sepupunya, namanya Fatimah binti Abdul Malik, dan diangkat menjadi gubernur Madinah Raya, sehingga dia bisa berkhidmat untuk Madinah Raya. Ketika berkhidmat untuk Madinah Raya, kekuasaan berganti dari ayah mertuanya ke kakak iparnya, namanya Al-Walid bin Abdul Malik menjadi khalifah. Ketika Al-Walid bin Abdul Malik jadi khalifah, khalifah yang ini sangat sensi terhadap kritik dari oposisi. Pada satu hari ada seorang ulama di mimbar Masjid Nabawi menyampaikan kritik kepada pemerintah. Umar bin Abdul Aziz diperintahkan kakak iparnya tangkap orang itu. Umar nggak bisa. Masa ulama cuma memberikan masukan ditangkap? Pokoknya nggak mau tahu. Ketika Umar bin Abdul Aziz menolak, kemudian ada aparatur yang menangkap ulama itu, kemudian ulama ini diinterogasi dengan cara diletakkan balok es di atas kepalanya. Qadarullah, ulama ini meninggal. Umar bin Abdul Aziz sedih sekali, nangis gitu, ya Allah, apa yang saya lakukan? Saya bertanggung jawab atas kota ini, tapi melindungi seorang warganya dari kejahatan pemerintahan saya sendiri, saya nggak sanggup. Gubernur macam apa saya, Allah? Dan ternyata tidak lama kemudian, ya, itu ada surat datang SK. Jadi pecat dari jabatannya sebagai gubernur Madinah, ditarik ke Damaskus untuk menjadi keluarga kerajaan tanpa jabatan. Selama menjadi keluarga kerajaan tanpa jabatan, dia berusaha untuk menemui bibi-bibinya, sepupu-sepupunya, saudara-saudaranya, diajak ngaji lagi lah, gitu, didakwah apapun yang terjadi. Ini keluarga khalifah ini harus diperbaiki, kalau enggak beres ya. Akhirnya dia memohon kepada Allah, ya Allah, gimana sih caranya saya bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan sehingga khalifah nggak dolim. Ketika Walid meninggal, digantikan adiknya namanya Sulaiman bin Abdul Malik, turun SK khalifah lagi. Dia diangkat menjadi penasihat khalifah. Ketika dia menjadi penasihat khalifah, dia terus kasih masukan kepada Sulaiman nih. Ini harusnya gini, ini harusnya gini, harusnya gini. Sulaimannya mengatakan, aku nggak bisa melaksanakan semua nasihat kamu. Jadi selama Sulaiman memimpin itu cuma 50% dari masukan-masukan Umar bin Abdul Aziz yang bisa dieksekusi menjadi kebijakan. 50% yang terbentur pejabat-pejabat lama yang sangat powerful di wilayah masing-masing. Akhirnya Umar berdoa, ya Allah, gimana ini saya supaya semua yang menjadi aspirasi ini bisa terwujud, terserah Engkau ya Allah. Sulaiman meninggal dunia, anaknya masih kecil-kecil dan adiknya berebut kekuasaan. Sulaiman di ranjang kematiannya mendengar nasihat para ulama. Kata para ulama, kalau Anda pengen hisab Anda sebagai khalifah ringan di akhirat, caranya satu. Apa yang harus saya lakukan? Tulis surat wasiat, tunjuk adik ipar Anda sekaligus sepupu Anda, Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah. Nah, dia menulis surat wasiat supaya Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Nanti kalau Umar meninggal digantikan oleh adiknya, lalu digantikan oleh adiknya. Jadi ditulis wasiatnya itu sampai untuk 3 khalifah. Kak Umar kemudian menjadi khalifah. Dalam 2,5 tahun dia menjadi khalifah, dia berubah drastis, merasakan tanggung jawab yang sangat besar itu, bekerja siang dan malam dengan penuh disiplin dan sangat menjaga diri, sampai kita ingat ya kisah-kisah luar biasanya. Ada orang pengen ngobrol, ya Amirul Mukminin, boleh saya bicara, urusan pribadi atau urusan negara? Urusan pribadi. Lampu dimatikan. Kenapa Anda matikan lampunya? Lampu ini dibiayai dengan anggaran negara, bukan untuk kita gunakan kepentingan pribadi. Silakan bicara. Sampai di level itu dia menjaga. Jadi pernah juga di awal masa jabatan itu anaknya yang keras. Jadi dia ngurusi pemakaman khalifah sebelumnya, Sulaiman bin Abdul Malik, dan itu melelahkan sekali. Maka di sore hari dia itu berbaring sejenak. Ayah mau ngapain, kata anak? Istirahat sejenak, nak. Aku capek sekali mengurus mama. Kenapa ayah tidak segera tuntaskan persoalan-persoalan yang intinya banyak sekali orang terdolim belum dikembalikan hak? Bapak capek sekali besoknya. Kata anaknya, memangnya Bapak bisa jamin besok Bapak masih ada nyawa? Anaknya saja begitu gitu. Pokok malam itu dia sudah mulai bekerja gitu ya, karena tadi anaknya bilang, memangnya Bapak bisa menjamin Bapak besok masih hidup? Bapak mati dalam keadaan
kezaliman itu belum diselesaikan, padahal Bapak Khalifah mau ngomong apa di depan Allah? Wow, si dahsyat itu ya dia kemudian menjaga kebijakan-kebijakan pejabat-pejabat. Itu lucunya ya, pejabat-pejabat lama yang sangat kejam, seperti namanya Khalid bin Abdullah Al-Qasri, contohnya itu gubernur kota. Kemudian ada Muhammad bin Yusuf As-Saqafi, itu gubernur Yaman. Itu dulu dua orang ini selama masa Al-Walid itu orangnya keker, apa namanya, anak jib lah, six pack, otot-ototnya terbentuk gitu. Itu Al-Walid. Sulaiman itu badannya tinggi besar, apa namanya, karena makannya banyak. Satu riwayat beliau itu pernah menghabiskan 200 butir telur burung dari Andalusia dalam sekali makan. Mungkin karena itu juga beliau wafat muda karena kolesterol tinggi. Itu selama mereka berdua memerintah, mereka nggak bisa menindak gubernur yang zalim. Tapi begitu Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, dia tulis surat. Kalau kamu menerima surat ini, segera ikat dirimu sendiri dengan belenggu rantai. Minta ada dua orang untuk mengawalku. Datanglah berjalan kaki menghadap kepadaku di Damaskus. Kalau di daftar pun ada banyak orang yang terzalimi yang harus ditunaikan haknya oleh. Itu yang dulu kalau dipanggil khalifah, memangnya khalifah mau apa? Memangnya khalifah bisa jadi khalifah kalau nggak ada saya? Gubernur-gubernurnya itu berani bilang begitu di khalifah-khalifah sebelumnya. Tapi begitu Umar bin Abdul Aziz yang nulis surat, padahal Umar itu kerempeng, kurus, kadang-kadang tangannya sudah tremor gemetar di kardus. Tetapi mereka menerima suratnya Umar bin Abdul Aziz itu sudah gemetaran duluan. Beneran ngikat dirinya sendiri. Pakai rantai kemudian minta diantar untuk menghadap khalifah. Itu dituding sama Umarnya aja gemetaran gitu. Kamu masuk ke penjara. Aku besok akan menghadirkan semua orang yang hendak menuntut. Sampai seperti itu. Dan pada masa itu keberkahannya luar biasa sampai tidak ada orang yang mau menerima zakat. Ini bukan berarti tiba-tiba kaya semua, enggak. Tapi bahkan orang miskin pun jadi punya izah, jadi punya kehormatan. Mereka nggak minta-minta, mereka nggak merasa enggak kok yang lain yang lebih butuh, saya enggak kok, saya mampu kok. Enggak, yang lain lebih butuh, saya mampu kok. Sampai seperti itu. Lalu di masa itu bahkan keberkahan itu tidak dirasakan hanya manusia, tapi juga binatang. Diceritakan selama masa pemerintah Umar bin Abdul Aziz, serigala-serigala itu tidak menerkam domba-domba yang sedang digembalakan, bahkan serigala-serigala itu berperilaku seperti anjing-anjing gembala menjaga domba-domba itu. Lalu satu hari ada seekor serigala menerkam anak domba. Pengembala nangis, terus seduh-seduh. Temennya negur, apa sih cuma satu ekor domba kamu tangisin kayak begitu? Bukan dombanya aku tangisin. Selama 2 tahun lebih tidak ada serigala memangsa domba, tapi hari ini serigala mangsa domba. Pasti yang kemarin itu karena keberkahan pemimpin kita. Sekarang ada serigala memangsa domba, berarti pemimpin itu sudah wafat. Aku menangisi pemimpin itu. Dan ternyata benar menurut catatan sejarah, hari itu adalah hari wafatnya Umar bin Abdul Aziz. Jadi keberkahan yang luar biasa bertumbuh, berkembang, meluas. Jadi kalau kita sebagai seorang mukmin meningkatkan kapasitas kita, kapasitas ilmu, kapabilitas dalam mengelola berbagai macam sumber daya untuk menjadi lebih baik, lalu Allah berikan kita tempat, jabatan misalnya, yang dengan itu bisa memberi manfaat, keberkahan luas bagi masyarakat, itu juga berkah. Gitu ya, keberkahan yang selalu bertambah, yang selalu meluas, yang selalu mengalir kebaikan kepada itu. Ciri kedua dari berkah an-nama wa ziyadah. Yang ketiga, berkah itu as-sa'adah, kebahagiaan, berbuah kebahagiaan. Tapi kebahagiaan apa yang dimaksud? Kebahagiaan bukan sekedar karena anugerah, tapi kebahagiaan karena ketaatan sebenarnya. Jadi yang paling harus membahagiakan kita itu seharusnya adalah ketaatan, bukan benda-benda, bukan anugerah-anugerah. Jadi kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, kita baru bisa menjadi hamba sejati kalau sudah lebih menyukai kemesraan dengan pemberi nikmat daripada
nikmat yang diberi. Maksudnya gimana? Kayak kita tuh pilih mana sih? Dikasih coklat sama orang yang kita sayang terus ditinggal pergi, atau diajak gandengan tangan, jalan-jalan, ngobrol bareng, asik-asikan seharian. Harusnya kita kan lebih senang yang diajak ngobrol seharian sama orang yang kita sayang. Nah, sama kata Ibnu Al-Taidah. Kamu tuh harusnya lebih menyukai berdoa daripada dikabulkannya doa itu. Karena berdoa itu berbincang mesra sama Allah. Sedangkan pengabulan doa itu cuma pemberian. Masa kamu lebih suka pemberian daripada kemesraan dengan yang memberi? Makanya dikatakan berdoa itu bukan memberitahu Allah apa hajat-hajat kita. Dan toh Allah maha tahu. Jadi nggak usah ngomong sama Allah juga Allah tahu kita perlu apa, butuh apa. Tapi itu harus diletakkan sebagai berbincang-bincang mesra dengan Allah agar Allah ridho kepada apa yang diberikan, dianugerahkan kepada kita. Nah, itu yang lebih tinggi. Maka kata Umar bin Khattab, aku tidak peduli kalau aku sudah berdoa. Karena berarti kalau aku sudah berdoa, yang mengilhamkan aku untuk berdoa pasti sudah menyiapkan karunia itu untukku. Ya, aku khawatir kalau aku tidak berdoa. Karena berarti jangan-jangan Allah tidak suka bermesra dengan aku. Ini next level. Jadi kita itu kalau bisa bahagia itu karena taat. Aku bisa sholat, bahagia. Jangan sampai kita bisa mengatakan, ya Allah, aku sudah sholat kok belum dikasih rumah. Jadi, sholat kita itu lebih mahal daripada rumah. Karena mengamankan sholat berarti mengamankan rumah di surga. Dan juga rumah di dunia. Gitu. Jadi, ya Allah, terima kasih aku sudah diberi sholat. Terima kasih aku sudah diberi puasa. Terima kasih aku sudah diberi dzikir. Terima kasih aku sudah diberi baca Quran. Itu nikmat yang jauh lebih besar daripada yang kemudian kadang-kadang kita bayangkan akan diberikan kepada kita oleh Allah. Berkah adalah melatih hati kita untuk bahagia karena ketaatan. Karena kalau hati itu dibiasakan bahagianya cuma karena benda-benda, berbahaya. Karena kita akan kemudian menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang membahagiakan. Tapi kalau hati dibiasakan bahagianya karena ketaatan, maka kita akan menambah-nambah ketaatan kita kepada. Itulah berkah. Saya kira itu sebagai pengantar tentang pengertian berkah. Mudah-mudahan nanti kita bisa perkaya. Tentu ini hanya satu subbab di buku ini. Yang kita bahas barusan hanya satu subbab di buku lapis-lapis keberkahan. Karena memang ada lapis-lapis yang berikutnya. Terima kasih Mas Hasan. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz. Salam. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ini kelihatannya sangat into banget nih Ustaz, dengan penjelasan Ustaz tadi. Nah, kita mohon izin ya, di Perpustakaan Bank Indonesia juga ada buku-buku dari Ustaz Salim Afillah yang bisa Bapak Ibu ingin pinjam, dan ada beberapa video yang bisa kita saksikan bersama-sama sebagai berikut. Kalau Bapak Ibu tadi ingin baca lebih lanjut, nah di kita ada lapis-lapis keberkahan. Juga ada buku Ibrahim, manusia paling mesra dengan Tuhannya, yang menjadikan kita inspiratif perjalanan dan keteguhan Nabi Ibrahim dalam menghadapi ujian kehidupan dan dakwahnya. Juga ada buku terkait dengan sunnah sederhana surga, serta ada buku yang paling terkenal banget kayaknya saja, dalam rekaman ukhuwah. Juga ada buku Saksikan Bahwa Aku Seorang Muslim. Bagi Bapak Ibu yang ingin meminjam buku-buku tersebut, dapat ke meja sirkulasi perpustakaan atau pusat Bank Indonesia di Gedung B lantai 2. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan buka terlebih dahulu untuk 3 penanya di termin pertama. Pada Bapak Ibu dipersilakan. Ada yang ingin bertanya? Nggak ada. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya secara lanjut? Oke. Memang harus ada yang mancing dulu biasanya Ustaz. Ada mic-nya? Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Ustaz. Perkenalkan nama saya Anissa. Izin bertanya terkait sabar dan doa gitu ya. Sabar dan doa ini kan senjatanya orang Muslim gitu ya Ustaz ya. Nah terkait sabar ini kan seolah-olah yang kita pahami adalah bersikap ya udahlah nggak apa-apa gitu ya. Cuman apakah sabar ini selalu artinya pasif Ustaz? Ya, ataukah juga sabar itu juga ada tindakan aktifnya? Karena misalnya ketika kita mendapatkan kezoliman atau melihat kezoliman, eh, bagaimana membedakan batas yang membedakan kesabaran yang sehat dan pembiaran yang merugikan? Gitu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait doa. Eh, kita diminta untuk berdoa secara detail, tapi apa batasnya sehingga kedetailan itu tidak mendikte Allah, seolah tidak mendikte Allah seperti itu. Kemudian ketiga terkait keberkahan, nikmat yang kita dapat Ustaz. Kadang-kadang mungkin kita mendapatkan nikmat tapi nggak bersyukur bahkan kufur. Tapi ada tingkatan lagi yang lebih mengerikan gitu ya, ketika manusia mendapatkan istiroj. Nah, kira-kira Ustaz, apa indikator kita dikatakan istiroj gitu? Itu kan apa ya? Bagi saya ngeri gitu tadi kita mendapatkan nikmat yang sangat banyak tapi ganjarannya neraka itu seperti itu. Mungkin mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Saya langsung dijawab Ustaz. Baik. Baik, yang pertama tentang sabar. Para ulama biasanya mendefinisikan sabar itu di dalam beberapa ranah. Satu, sabar dalam ketaatan. Karena untuk taat kepada Allah itu harus dengan kesabaran. Untuk mampu menjalankan sholat tepat pada waktunya, misalnya. Untuk mampu berpuasa, lebih-lebih untuk mampu membaca Al-Quran yang kadang-kadang di waktu puasa itu kayak 5 menit sudah berguna-guna gitu. Untuk bisa kemudian berbuat baik kepada sesama, untuk bisa kemudian melakukan segala macam ketaatan itu juga memerlukan kesabaran. Berarti di situ sebenarnya kesabaran itu ada makna aktif dari pengertian ini, karena kemudian ada sabar di dalam melaksanakan ketaatan. Kemudian yang kedua, sabar di dalam menjauhi kemaksiatan. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan ini juga memerlukan daya tahan luar biasa. Karena biasanya kemaksiatan itu pasti menggoda, kemaksiatan itu pasti tampak indah, kemaksiatan itu pasti tampak menarik, kemaksiatan itu pasti dihias oleh syaitan seakan-akan begitu berharga. Atau kalau dalam konteks Nabi Adam dan Hawa itu, seakan-akan kita tuh rugi kalau nggak maksiat itu. Jadi kata iblis kepada Adam dan Hawa kan, mana hakuma rabbukuma antilkuma syajara ila antakuna malakain antakuna minal khalidin. Kayak Adam dan Hawa, Tuhan itu tidak melarang kamu dari mendekati pohon ini kecuali karena Tuhan tidak menginginkan kamu menjadi dua makhluk berkuasa dan dua makhluk yang abadi. Jadi seakan-akan kamu tuh rugi kalau nggak mendekati pohon ini, karena sebenarnya dengan mendekati pohon ini kamu itu bisa menjadi makhluk berkuasa dan makhluk abadi. Jadi godaan setan begitu ya. Ya, ternyata sejak diciptakan manusia itu paling tergoda oleh dua hal. Tergoda untuk berkuasa dan tergoda untuk abadi. Nah, double killnya berpuasa secara abadi. Itu double kill. Itu godaan yang paling memabukkan buat manusia. Nah, ini Bapak Ibu rahmati Allah menunjukkan bahwa untuk menjauhi maksiat kita tuh perlu kesabaran. Ya Allah, pengen banget tapi jaga, tahan gitu ya. Itu menunjukkan bahwa di situ juga ada satu perilaku aktif untuk menghindarkan diri. Ya, seperti Nabi Yusuf alaihissalam, dia ketika kemudian digoda oleh perempuan yang ada dalam rumahnya itu, istananya itu, dia memilih untuk berpaling lari dan kemudian bajunya sobek di belakang. Itu menunjukkan kesabarannya untuk menghindari kemaksiatan. Makanya kalau kata teman saya, kamu kira-kira kalau digoda kayak Nabi Yusuf, bajunya sobek mana gitu? Ya, saya ini kan tidak sesoleh yang sobek belakang, tapi juga insya Allah tidak sekejam yang sobek depan.
jadi yang kira-kira sobek sampai lah. Jadi masya Allah ya, cara menjaga diri yang semacam itu. Dia lari, itu kan tindakan aktif, melarikan diri dari satu tindakan yang bisa berbahaya bagi diri. Jadi yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menerima musibah. Ya, ini yang biasanya ada dalam pengertian masyarakat secara umum adalah sabar dalam menerima musibah. Padahal sabar dalam menerima musibah itu hanya bagian kecil dari sabar gitu ya. Yang menerima musibah itu dikaitkan dengan sifat ridho, qanaah, gitu kan? Sifat-sifat yang di dalamnya menunjukkan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kita memang milik Allah, kita kembali kepada Allah. Maka ya terserah Allah karena kita milik Allah, gitu kan? Ya, dalam konteks menghadapi takdirnya Allah Subhanahu wa taala, maka kesabaran ini adalah meyakini bahwa Allah yang menetapkan takdir kita itu maha berilmu, tak pernah bodoh. Jadi ini takdirnya itu dari zat yang maha berilmu, kok aman insya Allah. Takdirnya itu dari zat yang maha benar, nggak pernah keliru. Ini takdirnya jangan keliru, enggak. Karena yang menakdirkan adalah zat yang maha benar. Ini takdirnya itu jangan-jangan nggak adil karena dari zat yang maha adil, tidak pernah keliru. Ini takdirnya jangan-jangan ini sembarangan, enggak. Ini dari zat yang maha bijaksana. Itu kan di asahnya untuk menerima karena kita meyakini bahwa ini dari Allah. Dan kita akan mempertanggungjawabkan dengan sikap kita kelak pada kaitannya dengan apa yang menjadi ketentuan Allah bagi kita yang tidak terhindarkan. Nah, ada yang keempat, sabar dalam menghadapi dan membersamai sesama manusia. Kadang-kadang kita harus sabar menghadapi orang-orang yang baik. Karena orang-orang yang baik itu kadang-kadang lebih resek daripada orang-orang yang nggak baik. Orang nggak baik lihat kita error kan biarin aja, apa urusannya gitu. Tapi orang baik kan kadang-kadang lebih jengkel gitu kan. Apa sih campur urusan, apa sih ngasih nasihat apa sih gitu kan. Kadang-kadang karena mereka peduli, jadi mereka itu jadi annoying gitu. Ya, itu tidak terhindarkan. Nah, maka kemudian kita di sini juga memperlihatkan bahwa sifat sabar itu bukan pasif. Kita aktif untuk tetap bisa membersamai orang yang baik meskipun kadang-kadang mereka bikin jengkel gitu ya. Kita aktif untuk menghindari orang-orang yang tidak baik meskipun mereka itu sangat menyenangkan. Mereka itu sangat asyik dijadikan teman having fun gitu ya. Nah, itu kan tidak mudah gitu ya. Jadi kesabaran semacam itu. Nah, kalau kaitannya dengan ketidakadilan, kaitannya dengan kondisi-kondisi di mana itu bisa merugikan, melukai, membahayakan, maka orang mukmin itu sabarnya pasti aktif. Dia melihat ketidakadilan, ada orang terzalimi, nggak bisa dong hanya sabar, tapi dia melakukan upaya mengubah. Kalau mampu dengan tangannya, kalau tidak mampu dengan lisannya, paling minimal dengan hati. Dan itu selemah-lemah iman. Jadi konsepnya sabar itu lebih luas daripada sekedar menerima apa adanya. Gitu. Yang kedua tentang doa. Kita itu konsepnya begini, bebas berdoa dengan bahasa apapun juga, minta apapun juga, terserah kita. Tetapi, catatan kecilnya, tetapi doa-doa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran atau diajarkan Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnah dan hadis-hadisnya, itu insya Allah doa yang lebih aman dari efek samping. Kok efek samping? Ya, karena memang Ibnu Athaillah di kitab Al-Hikam cerita begini, ada orang berdoa begini, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku setiap hari 2 potong roti, segelas air, dan segelas susu tanpa bekerja ya Allah, supaya aku lebih khusyuk beribadah ya Allah. Detail ya doanya. Dikabulkan nggak? Dikabulkan. Cara dikabulkannya, dia kena fitnah dalam satu kasus, masuk penjara. Di penjara, dia dapat 2 potong roti, segelas air, dan segelas susu setiap hari sebagai ransumnya tanpa bekerja. Pertanyaannya, dia bersyukur nggak doanya dikabulkan? Tiap hari dia bertanya, apa salahku? Apa salahku? Ternyata salahnya salah berdoa.
Kalau kawan saya ada yang cerita, aku salah doa, ya salah gimana tuh? Waktu umroh itu aku berdoa, ya Allah bersihkanlah segala harta hamba dan yang kotor. Lah pulang-pulang itu mobil hilang, teman mitra bisnis ninggalin saya, bawa lari modal, gitu. Macam-macam pokoknya kehilangan itu banyak itu. Wah mas, biar berdoa itu yang aman-aman saja. Lebih aman robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu lebih aman. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, itu lebih aman. Jadi apa namanya, kadang-kadang kita sulit menerima ternyata doa-doa tertentu kadang-kadang ada efek sampingnya. Gusmus itu cerita ada orang di kampungnya itu yang terkenal naudzubillah itu tukang zina gitu, sakit. Reputasinya sudah terkenal lah dia itu. Ketika di Arafah itu Gusmus dengar doanya kan, dia naik haji, ya Allah, hamba sudah tidak sanggup untuk mengendalikan yang ini, ya Allah. Terus habis pulang dari haji ditanya, gimana Kang doanya? Ustaz, mustajab banget, Gus ini sekarang sudah gak hidup sama sekali. Gitu, jadi seperti itu gitu, karena ada efek sampingnya gitu. Nah makanya kenapa dianjurkan berdoa itu dengan apa yang sudah dituntunkan dalam Quran dan Sunnah, itu insya Allah lebih aman. Dan kita bisa memilih misalnya momen-momen di mana kita merasa itu relate dengan kita memilih doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Misalnya kita sedang dihadapkan pada kondisi yang memang membutuhkan begitu banyak hal, dan kita ikhtiarnya itu sudah mentok, lalu kita berusaha tetap bisa membantu orang. Maka kasus yang mirip dengan kita adalah yang dialami Nabi Musa alaihissalam. Lari dari negeri Mesir setelah membunuh orang, dikejar-kejar, ketakutan, sampai di negeri Madian, lalu dia berusaha untuk tetap menolong dua gadis penggembala, memberi minum ternak mereka. Sesudah itu dia nggak berharap sama manusia, duduk di bawah batang pohon, mengadahkan tangan ke langit, berdoa sama Allah. Kita kemudian bisa, wah ini doa Nabi Musa ini cocok buat saya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku terhadap apapun yang engkau turunkan dari kebaikan, hamba sangat membutuhkan, ya Allah. Ada di surat Al-Qasas ya, doa ini. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu menurut tafsir Ibnu Katsir, beliau cantumkan pendapat dari banyak para pakar tafsir, saat itu tuh lapar. Bayangin jalan dari Mesir, dan Mesir zamannya Nabi Musa itu bukan Kairo, Luxor. Bapak Ibu kalau lihat peta Mesir, ibu kota Mesir zaman Nabi Musa itu bukan Kairo tapi Luxor. Luxor itu di mana? 750 km di selatan dibandingkan Kairo sekarang. Ya, tempat ada kuil Abu Simbel dan lain sebagainya itu ya, di Luxor. Itu tuh di sana. Lalu larinya itu sampai ke Madian. Madian itu ada di Jordania sekarang. Bayangin lari dari Luxor sampai Jordan. Yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kayak apa lelahnya, kayak apa capeknya, kayak apa laparnya, kayak apa keadaannya yang kemudian sudah nyaris tanpa harapan. Dia berdoa sama Allah itu karena lapar. Jadi intinya sebenarnya dia itu minta makan sama Allah. Kata Imam Ibnu Katsir, dia pengen minta makan sama Allah, tapi justru kalimatnya tidak detail. Dia bikin umum, ya Allah, sesungguhnya aku terhadap apapun kebaikan yang engkau turunkan dari sisimu, aku sangat fakir, aku sangat memerlukan. Maka apa yang terjadi? Allah mengabulkan dengan cara apa? Gadisnya datang satu, bang, dipanggil ayah saya, bang. Siap, Neng. Saya depan ya, Neng belakang. Nabi Musanya versi Betawi gitu. Dia di depan berjalan, Nabi Musa akan dipersaksikan oleh gadis itu sebagai qawiyun amin, sangat kuat, sangat terpercaya. Kuatnya di mana? Bukan sekedar mampu mengangkat batu besar yang menghalangi mata air, bukan sekedar kuat lari dari Mesir sampai ke Madian, bukan sekedar, tapi kuatnya itu dia kuat nolong ketika dia sebenarnya butuh pertolongan. Dan amin, sangat terjaga, sangat terpercaya. Kenapa? Matanya aja dijaga, apalagi kamu. Jadi kenapa Musa itu pilih jalan di depan? Gadis itu diminta di belakang, kalau belok kanan tepuk 2 kali, kalau belok kiri tepuk sekali. Kenapa? Karena dia tidak ingin menatap seorang perempuan di belakang, berjalan di belakang. Karena bagi dia akan sulit menjaga pandangannya.
Banyak apalagi kalau perempuannya itu satu langkah 3 kali goyang. Itu godaan berat bagi seorang wanita. Dia amin, sangat amanah. Gitu. Nah, apa yang diberikan Allah kepada Nabi Musa pada saat itu? Satu, makan, dijamu benar, sesuai apa yang sebenarnya dia minta. Makan. Yang selanjutnya diberikan perlindungan. Nah, jauh dari COVID. 3, kos-kosan. Kamu boleh tinggal di sini. 4, pekerjaan. Kamu mengembalakan kambing-kambingku 8 tahun atau 10 tahun. 5, jodoh. Karena aku hendak nikahkanmu dengan salah seorang di antara kedua putriku. 6, kenabian. Allah. Jadi bayangkan, hatinya mengatakan, aku butuh makan. Doanya sopan sama Allah, maka Allah memberi makanan, perlindungan, tempat tinggal, pekerjaan, jodoh, dan kenabian. Ini kata para ulama membuktikan satu, apa yang kita tidak minta aja Allah tuh ngasih, apalagi yang kita minta Allah tuh ngasihnya pasti lebih daripada apa yang kita minta. Mau yang tidak kita minta saja dikasih, apalagi yang kita minta pasti ngasihnya lebih dari yang kita minta. Yang kedua, Allah lebih tahu apa yang kita perlukan daripada kita. Kadang-kadang kita merasa tahu, saya perlu ini ya Allah, perlu ini ya Allah. Kata Allah, bukan, kamu tuh perlunya bukan itu. Kamu tuh perlunya. Nah, kadang-kadang doa itu ketika diserahkan kepada Allah, kadang-kadang hasilnya lebih dahsyat. Makanya Yunus di dalam perut ikan juga tidak berdoa, ya Allah keluarkan aku. Enggak. Dia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada sesembahan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Semuanya aku termasuk orang yang menzalimi diri sendiri. Kata Allah, kalau tanpa doa itu, dia bisa tinggal dan perut ikan itu sampai hari kiamat. Tapi dia memilih doa yang nggak spesifik sih, tetapi menunjukkan hakikat doa itu mesra-mesraan sama Allahnya adalah kamu memuji Allah dan kamu mengakui kelemahan dia. That's point. Jadi ini yang kemudian bisa kita ambil sebagai pelajaran. Kadang-kadang kita nggak tahu apa namanya resiko dari doa kita itu. Hanya katanya ada orang datang kepada Gus Bahak, Gus, buat suami saya didoakan, Gus, biar kaya, Gus. Dari dulu kok miskin, terus gak dapat duit kata ibu ini. Bilang sama Gus Bahak bilang, sebentar Bu, sebelum saya doakan, saya tanya dulu, kira-kira nanti suami ibu kalau sudah kaya, seleranya tetap ibu apa ganti yang lain? Langsung ibu nggak jadi Gus ralat, nggak usah didoakan kaya, doakan cukup aja. Nah kalau itu benar. Jadi kadang-kadang kan kita tidak tahu dampak dari doa itu ketika kemudian kita bikin redaksi sendiri. Itu kuncinya. Jadi kenapa kita perlu memperbanyak doa-doa yang dituntunkan baik dalam Quran atau dalam hadis, karena tadi sudah teruji dan terbukti tidak punya efek samping yang berbahaya. Yang ketiga tentang lupa dari apa Pak? Istidraj. Sana dari juhum min haitsu la yash'urun. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ada orang-orang yang kami biarkan mereka dalam kenikmatan di dunia, dalam limpahan kesenangan, dalam kegembiraan dan kebahagiaan yang melalaikan, supaya kami perosokkan mereka ke satu titik di mana mereka tidak dapat kembali, yang mereka tidak menyadari. Itu kalimat sana dari juhum min haitsu la yash'urun. Kami akan istidrajkan mereka sedangkan mereka tidak menyadari. Nah, konsep istidraj ini kita pahami memang perkara yang kemudian kita perlu memohon perlindungan Allah darinya. Karena kata istidraj ini kalau diterjemahkan tadi secara bebas artinya diperosokkan, dibiarin sama Allah sampai kemudian dia tidak lagi bisa meraih sesuatu yang baik di akhirat. Nah ini apa sih cirinya? Ya istidraj itu ketika kemudian kita menjauh dari Allah, tetapi justru kita merasa semua urusan kita semakin mudah, semakin nyaman, semakin enak. Dulu waktu sholatnya rajin, itu omsetnya ya gitu-gitu aja, itu jarang-jarang sholat kok omsetnya berlipat ganda, drastis.
dulu waktu rajin puasa sunnah itu susah banget dapat tender. Sekarang itu begitu kadang-kadang mau jamu klien dengan eh, apa namanya ya pakai sirpen yang umurnya 350 tahun itu. Terus sekarang tender-tender langsung dapat terus. Saya gitu kan. Artinya ketika kita sedang menjauh dari Allah, tetapi justru kita mendapati apa semuanya itu seakan-akan wah kok senang, wah kok nyaman, wah kok bahagia, wah kok sukses, wah kok berhasil, wah kok dapat achievement ini itu, wah kok dapat sepilihan pertama dalam hidup gitu. Nah ini yang perlu kita waspadai. Bagaimana cara kita kembali memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, kemudian kita menjaga ketaatan-ketaatan, menjaga supaya yang fardu jangan lepas. Kemudian kalau mau nambah yang sunnah itu jangan langsung banyak. Jadi dulu guru saya mengajarkan kamu perbaiki dulu yang fardu sampai kamu merasa ringan sama yang fardu, bukan beban lagi. Kalau kamu kepada yang fardu sudah merasa ringan tanpa beban, tambahkan satu amalan sunnah. Gak usah banyak-banyak, satu aja. Sampai kamu amalkan 3 bulan, 4 bulan, kemudian kamu merasa ringan, baru nanti kamu tambahi satu lagi. Pun kalau kamu belum merasa mampu untuk nambah, gak usah. Lebih baik kamu lestarikan yang sudah jalan. Kalau kamu merasa ringan banget, sehingga kamu merasa mampu untuk nambah, baru tambah. Tambah itu pun biasakan selama 3 bulan, 4 bulan, sampai kamu merasa ringan, nyaman, jangan nambah-nambah dulu. Begitu seterusnya. Lalu dari apa yang kamu amalkan itu, kata beliau, jaga satu yang rahasia. Sisakan di antara amal-amal kita, kalau bisa ada satu yang tidak ada orang lain yang tahu. Hanya antara kita dengan Allah. Ini insya Allah akan menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mohon maaf nih Bapak Ibu karena waktu kita sudah terbatas banget ya karena mau buka puasa. Walaupun kayaknya kalau dibuka sesi tanya jawab lagi nih kayaknya bakal masih ada nih Ustaz yang masih panjang. Terima kasih Ustaz atas pemaparan tentang keberkahan. Izin saya walaupun terkait dengan materi yang tadi Ustaz sampaikan. Jadi sebetulnya keberkahan itu ada 3 unsur. Yang pertama ada nikmat yang tetap dan terus melekat. Terus ada juga nikmat yang tumbuh dan nikmat yang berbuah kebahagiaan. Dan bagaimana kita bisa meningkatkan kenikmatan tersebut dengan cara bersyukur. Dan syukur itu ketika kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmat kita dan juga menjaga nikmat kita tersebut. Dan sebetulnya apa sih yang membutuhkan keberkahan? Jadi yang membutuhkan keberkahan itu bukanlah keadaan tapi respon kita terhadap kondisi tersebut. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum saya akhiri, tadi ada titipan juga nih bagi Bapak Ibu yang tertarik mendalami lebih banyak tentang kisah-kisah Islam inspiratif atau tema-tema Islami lainnya. Perpustakaan Kantor Pusat Bank Indonesia juga memiliki koleksi-koleksi buku lainnya yang akan disampaikan oleh teman-teman sebagai ada 7 keajaiban rezeki dari Sentosa Info yang membimbing pembaca meraih kesuksesan dan keberkahan hidup melalui pendekatan spiritual Islami dan kekuatan wasapanan. Dan selanjutnya ada adab-adab Islami membantu para kritis Muslim sejati. Selanjutnya juga ada sunnah-sunnah harian, amalan dan praktis dan Sang Rasul, falsafah hidup karya dari Profesor Dr. Hamid. Amalan yang paling dicintai oleh Allah karya dari Abdul Somad. Dan berikut ada 13 buku lainnya yang bisa Bapak Ibu pinjam. Apabila Bapak Ibu berkenan, bisa melakukan peminjaman melalui meja sirkulasi di gedung D lantai 2. Terima kasih banyak kepada Ustadz Salim Afillah atas ilmu dan inspirasi yang telah dibagikan. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Perpustakaan Kantor Pusat Bank Indonesia yang telah menyelenggarakan acara yang luar biasa ini. Akhir kata, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya sebagai moderator. Semoga Allah merahmati kita semua dan menjadikan acara pada sore hari ini sebagai ladang pahala.
nasrun minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.